Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu aplikasi yang digunakan pada umumnya ketika seseorang belajar tentang pemrograman, yaitu tentang Turbo Pascal. Yang pertama kita lihat dulu sejarah ya. Nah, Pascal itu adalah salah satu bahasa ya tingkat tinggi, artinya high level language ya, yang berorientasi prosedural atau fungsional. Apa maksudnya orientasi prosedural? Jadi akan kelihatan proses-proses ya, dia akan bertipe langkah-langkah gitu ya. Nah, jadi Pascal ini sendiri dirancang oleh seorang profesor dari Technical University Zurich, Switzerland. Nah, untuk namanya diambil dari sebagai penghargaan terhadap seorang ahli matematika dan filosofi terkenal dari Prancis bernama Blaise Pascal. Ya. Nah, profesor penciptanya memperkenalkan kompiler Pascal pertama untuk komputer. Ya, jadi komputer pertama yang digunakan untuk Pascal ini adalah CDC 6000 Control Data Corporation yang dipublikasikan tahun 1971. Jadi sudah cukup lama sekali program ini dibuat. Nah, tujuan pemrograman Pascal ini dibuat adalah untuk membantu mengajarkan program komputer secara sistematis dan terstruktur. Jadi itu tujuannya. Jadi memang digunakan untuk pendidikan ya. Lalu Pascal sendiri adalah bahasa pemrograman yang sangat terstruktur. Ya, jadi sudah jelas strukturnya. Ya. Nah, struktur program Pascal seperti yang telah jelaskan juga pada video sebelumnya itu ada 3. Ada judul program, ada bagian deklarasi, ada blok utama program. Nah, pada bagian deklarasi, apa saja yang ada di deklarasi itu ada label, ada konstanta, ada variabel, ada tipe data terstruktur ya, atau bentukan yang ditandai dengan type dan prosedur serta fungsi ya. Nah, pada bagian utama itu diawali dengan pernyataan begin, ada statement dan diakhiri dengan pernyataan end ya, pakai titik. Begitu ciri-ciri program Pascal. Nah, elemen-elemen pada Pascal itu ada aturan leksikalnya, apa saja yang ada tipe data, ada yang istilahnya ada ekspresi ya, sudah kita ulas juga di video sebelumnya, ada statement ya, atau pernyataan yang sudah kita ulas juga, ada fungsi dan prosedur. Jadi kita sudah ulas juga sedikit. Nah, aturan leksikal. Jadi ada beberapa. Pertama ada yang namanya token, komentar, identifier, keywords atau kata-kata cadangan yang sudah ada operator. Nah, untuk apa itu token? Token itu adalah elemen terkecil pada bahasa program yang memiliki arti penting pada kompiler program. Ya, yang termasuk token apa saja? Identifier, keyword, operator, dan sebagainya. Jadi token itu adalah elemen terkecil yang ada arti. Ya. Lalu token itu dipisahkan dengan 1 atau lebih spasi. Jadi kalau mau 1000 spasinya boleh silahkan ya. Tab atau baris baru atau komentar. Jadi masing-masing token itu dipisahkan oleh spasi 1 atau lebih, tab atau komentar. Nah, lalu ada yang namanya komentar. Apa itu komentar? Komentar itu adalah kumpulan karakter yang diabaikan oleh kompiler sebagai catatan mengenai bagian program tertentu, sebagai referensi baik bagi programmer maupun orang lain yang membaca program tersebut. Nah, pada Pascal itu adalah teks yang berada ya, untuk komentar itu harus ditandai dengan tanda kurung kerawal pembuka seperti ini, atau ya bintang dan kurung kerawal tutup ya, atau bintang kurung kerawal tutup akan dianggap sebagai komentar. Artinya di program itu tidak akan menjadi bagian program. Jadi itu hanya teks untuk rambu-rambu bagi seorang programmer.
Lalu ada yang namanya identifier. Apa itu identifier? Identifier itu kan namanya pengenal ya, dalam kata bahasa identify gitu ya, ciri-ciri pengenal ya. Jadi kalau identifier di Pascal itu merupakan kumpulan karakter yang digunakan sebagai penanda nama untuk variabel, tipe data, fungsi, prosedur, judul, dan sebagainya. Suatu identifier harus diawali dengan komentar non angka. Jadi, nah ini kan cara penulisan yang di video sebelumnya sudah kita bahas, bahwa tidak boleh angka di depan. Jadi identifier. Selanjutnya boleh menggunakan karakter angka maupun karakter non angka. Jadi awalnya tidak boleh angka. Identifier tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti operasi, tambah, kurang, kali, bagi, tanda tanya, ya, kerawal dan sebagainya. Nah, apa contoh identifier? Ya, ini contohnya. Jadi kalau ya, jadi contoh penulisan yang benar, garis bawah tulis nama. Garis bawah ini bukan karakter khusus, jadi maka dia benar dia menulisnya. Nomor telepon, nggak boleh spasi kemana ya, di video yang sudah kita bahas sebelumnya, benar. Bilangan 2, 4 data salah, kenapa? Karena ada keempat. Ya, teks tanda tanya salah karena ada karakter khusus, tanda tanya termasuk karakter khusus. Nah, identifier pada Pascal itu bersifat case insensitive, yaitu huruf besar maupun huruf kecil dianggap sama. Jadi N ini huruf kecil juga tidak masalah ya. Jadi kalau memanggil nama dengan misalnya ditulis awalnya Fritgo, F-nya besar, lalu di bawah dipanggil lagi Fritgo, F-nya kecil, itu akan sama artinya. Oke, nah jadi ini karakter khusus. Lalu ada keyword atau kata-kata yang sudah ada di program. Apa saja dia? Ya, kata-kata yang telah tersedia di program. Ya, kata-kata tersebut memiliki definisi yang tetap, tidak bisa diubah. Ya, nah, jadi kalau keyword ini kita tidak bisa gunakan dia sebagai identifier. Kenapa? Karena program sudah menyimpan, sudah mengenal kata-kata tersebut. Apa saja yang termasuk keyword ini contohnya n array. Jadi kalau nama program identifiernya n gitu, ngasih nama program n itu tidak bisa gitu ya. N array, asm, begin, case, dan seterusnya ya. Const, div, do, down to, else, and, file, forward, function, go to, if, in, label, mode, nil, not, off, or peg, procedure, program, record, repeat, set, string, then to, type, until, uses, for, while, with. Jadi ini kata-kata cadangan yang sudah ada di program. Jadi identifier tidak boleh menggunakan nama ini gitu ya. Nah, ada catatan ya. Kalau identifier terdiri dari 2 kata, itu harus disambung dengan karakter garis bawah ya. Tujuan nyambung itu dengan garis bawah kan agar bisa dibaca ya, mudah dibaca. Karena kalau dia di baris spasi dia tidak boleh gitu ya. Nah, nama judul program, prosedur, fungsi, nama pubah, nama label tidak boleh ada yang sama. Jadi tidak boleh ada 2 nama yang sama ya. Boleh ada nama yang sama. Itu unik. Lalu ada operator. Operator ini digunakan untuk menyatakan suatu perhitungan atau operasi. Nah, jenis operator ada unary, ada binary, ada ternary ya. Ada operator tunggal, operator dua ya, binary, biner, ada operator lebih ya, dari 2 gitu ya. Urutan eksekusi dari operator disebut juga operator precedence. Presiden yang lebih rendah akan dieksekusi di belakangan. Ya, misal, nih contohnya ya, operasi Pascal itu mana yang akan dieksekusi duluan. 10 tambah 5 kali 2 nilainya adalah 20. Kenapa? Karena kali dianggap lebih tinggi dari plus, maka yang kali duluan. 10 tambah 5 kali 2, maka dia hasilnya adalah 30. Kenapa? Karena sudah dibatasi kurung. Ya, ada urutan prioritas. Nah, jenis-jenis operator kita sudah bahas. Ada operator aritmatik, ya, ada operator pada penugasan ditandai dengan titik 2 sama dengan di Pascal. Ya, ada operator logika, not, and, or, ya, SHL ya. Lalu operator relasi besar kecil sama dengan, besar sama kecil sama, dan operator pointer ya, penunjuk kita ya. Pointer ada tanda pangkat gitu ya.
Oke, nah ini sedikit pengenalan tentang Pascal ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.